Yang saya hormati segenap jamaah sholat Jumat rahimahullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya nikmat, hidayah dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan bisa mengikuti kajian ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan sahabatnya di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan berpuasa hingga pada hari ke-25 ini. Semoga Allah berkenan untuk menerima puasa kita, menerima segenap amal ibadah kita selama bulan puasa. Amin Allahumma amin. Jamaah-jamaah rahimahullah, pada hari ini adalah kajian Ramadan di Jumat terakhir bulan Ramadan 1445 Hijriah. Pada kesempatan kali ini bersama Romo Haji Ahmad Manhajus Sidda dan saya Pagi akan membahas tentang lalat MSI. Akan berbicara tentang dialog antara Islam dan budaya lokal. Jadi kurang lebih akan membahas sekitar interaksi antara Islam dengan budaya-budaya lokal, lebih khusus di Jawa karena kita tinggal di Pulau Jawa. Bagaimana Islam memandang budaya lokal tersebut dan bagaimana bisa dikomunikasikan antara budaya lokal tersebut dengan Islam sehingga tidak ada pertentangan antara hukum Islam dan budaya-budaya lokal. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti yang lebih paham betul dengan pembahasan ini adalah Romo Haji. Lebih singkatnya kami persilakan kepada Romo Haji untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral afadhil, ulama al-akarim, para alim, para kiai, segenap sesepuh Masjid Agung Baitul Nur Pati yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara moderator dan segenap hadirin hadirat jamaah i'tikaf di Masjid Baitul Nur yang insyaallah mendapatkan pahala i'tikaf dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelumnya jangan lupa masih bulan Ramadan, fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir, bahkan ini adalah hari yang ke-25 ya, kalau tidak salah. Hari 25 ini tinggal putar dari di antara hitungan-hitungan yang ganjil. Jadi tinggal tersisa yang ganjil 27 dan 29. Nanti malam 26 malam Sabtu
masih ada kekurangannya, ini masih ada malam 27 dan malam 29 dengan hitungan pemerintah. Kemarin saya ceritanya, ini kalau hitungan yang puasanya lebih awal berarti malamnya malam nanti malam 27 kan? Iya. Tapi kalau hitungannya pemerintah nanti malam masih malam 26. Jadi terus Lailatul Qadarnya yang mana? Tinggal malaikatnya ini Muhammadiyah Pak Eko ya. Kalau malaikatnya Muhammadiyah ya hidupin nanti malam, malaikatnya Eko ya besok malamnya ya. Allah alam dan mengudah siap sirrun asrarillahi ta'ala. Tidak usah dibacakan kajian panjang. Yang asal awal kalau awal Ramadannya berbeda terjadi dialog atau apa perdebatan. Ini malam dengar malam kaji. Tinggal versi mana yang berbeda. Kalau versinya versi yang di bulan awalnya ya bisa versi genap atau versi ganjil gitu kan. Padahal dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nek kowe bermalas-malasan mungkin taharul Lailatul Qadarnya, carilah ibadah bagi yang minimalis ibadahnya kayak saya ini ya. Fi al-ashril awakhir wa fi al-awda min ashril awakhir, di malam-malam apa? Ganjil, padahal ganjilnya tidak sama. Ganjilnya di sini dengan ganjilnya di Arab Saudi berbeda. Kok Arab Saudi ganjilnya NU dengan Muhammadiyah berbeda. Kalau ini nanti malam versi Muhammadiyah adalah malam 27. Untuk kalau Muhammadiyah itu versinya Lailatul yang dicari sejak awal Ramadan sudah dicari. Jadi orang mikir orang kaya NU kan dari ganjil. Bahwa dari Allah SWT, alhamdulillah ini kayaknya speakernya baru ya di sini. Masya Allah. Jadi suaranya membohongkan sekali, sangat-sangat bagus. Alhamdulillah saya selamat. Saya tidak tahu sudah 2 kali diundang untuk mengisi dialog Jumat yang temanya tidak jauh-jauh dari budaya. Saya tidak tahu referensi mereka ini siapa. Kok bagian saya dikasih bagian urusannya kalau budaya, apa yang macamnya budaya apa berleluhur. Ibu bapak yang Allah SWT, Islam datang masuk dalam suatu komunitas, bukan komunitas yang kosong. Ya. Islam datang turun kepada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah budaya. Itu tidak bisa dipungkiri. Di kalangan Quraisy telah tumbuh subur budaya Arab pada waktu itu yang amat-amat luhur, puncak-puncak budaya. Ini kalau kita diskusi masalah budaya, karena kalau zaman sekarang dengan masih ingat budaya itu apa? Budaya itu adalah cita karsa rasa dari umat manusia. Itulah budaya. Setiap ada manusia, ada komunitas manusia, pasti tercipta suatu budaya. Dan manusia diciptakan dalam fitrah yang baik. Fitrah manusia adalah fitrah yang baik. Fitrah Allah, alladzi fatarallah, fatarannas alaihi, fitrah yang baik. Makanya setiap habis Ramadan kita kembali ke fitrah, Idul Fitr, kembali kepada apa? Kebaikan lagi. Jadi secara fitrah budaya yang diciptakan oleh manusia itu adalah mengarah kepada suatu kebaikan. Kembali bahwa Islam datang tidak pada komunitas yang kosong. Islam datang pada suatu
Tapi mengapa kok dikatakan jahiliyah? Nah, ingat, kata jahiliyah di sini adalah penamaan versi Islam. Oke. Jadi dalam perspektif Islam untuk membedakan antara masa ba'dal bi'tsah dan masa qabla bi'tsah itu dinamai dengan jahiliyah. Nah, makanya dalam Al-Quran, apakah kalian berhias sebagaimana di jahiliyah ula? Apakah kamu berperilaku bagi jahiliyah? Maka kata jahiliyah di sini bukan berarti kebodohan dalam arti kebodohan ilmu pengetahuan, tidak. Ya, dari di sini adalah jahil. Jadi kata jahil itu dua artinya. Ada jahil yang ziddul ilmi, ada jahil ziddul hilmi. Jadi orang jahil itu ziddul ilmi. Bahkan pengetahuan ilmu pengetahuan sehingga pada puncaknya pada masa jahiliyah, sastra terutama astronomi, nah, itu sudah pada puncaknya pada masa jahiliyah, pada masa sebelum Islam. Tapi mengapa label sebagai masa jahiliyah? Karena adalah jahil air bidul ilmi. Ada banyak sisi-sisi yang mana al-hilm di sini terabaikan. Kalau ilmu tidak terabaikan, tapi kalau al-hilm pada masa jahiliyah banyak perilaku budaya yang di sini merupakan pembelokan dari fitrah yang benar. Ada budaya syirik, ya, karena budaya syirik itu budaya penyembahan pada berhala itu dalam komunitas Arab pagan itu sangat-sangat populer dan perspektif mereka tidak mungkin alam semesta diatur hanya satu Tuhan. Nah, makanya datang Islam membedah atau membelah itu, memberat itu dibalik perspektifnya. Bahkan kalau lebih dari satu Tuhan akan hancur. Laukana hima aliyah Allah la fasadada, itu menghancurkan apa? Logika yang berkembang pada waktu itu karena terpengaruh dari budaya-budaya jiwa-jiwa. Nah, itu budaya. Ini langsung saya lompat aja. Bagaimana Islam datang turun di Arab itu tidak pada ruang hampa, di tanah air kita terutama di Jawa juga seperti itu, dan bahkan di mana-mana. Bagaimana sikap Islam dengan budaya-budaya sudah berkembang di suatu tempat yang didatangi oleh Islam? Ini secara fitrah, secara natural sebetulnya tidak pernah ada pertentangan. Karena secara prinsip kalau kita lihat bagaimana Islam yang berkembang awalnya dari pusatnya yaitu di Jazirah Arabia, Quraisy, kemudian masuk ke budaya Madinah. Dari Makkah ke Madinah, kemudian berkembang ke seluruh Jazirah Arabia. Dari Jazirah Arabia menyeberang ke tanah Faris, Furs atau Parisia. Di sana juga ada budaya Persia. Masuk ke tanah Mesir, ada budaya Qibti, budaya Mesir, Qibtiyah. Masuk ke Eritrea, ke Ethiopia, ada budaya Najasyi. Masuk ke Yaman, itu semuanya ada budaya yang berkembang di sini. Saya ambil contoh. Salah satu pemandangan yang ada bahkan di setiap tempat ibadah, hampir di setiap tempat ibadah kaum muslimin itu ada namanya di seberang kita ini ada bagian tinggi menara itu bahasa Arab yang artinya manara, aslinya manara itu adalah izin makan kalau di Sorofnya.
Isim makan dari kata nar. Nar itu artinya apa? Api. Karena dulu orang Persia yang terkenal dengan menyembah api itu meletakkan apinya di tempat yang paling tinggi dari tempat penyembahan mereka. Maka ditempatkan pada mana tempat api. Pada saat Islam masuk ke Persia, maka kaum muslimin melihat ada mana. Nah inilah terjadi dialog dan apakah Islam dapat terus menghancurkan semua peradaban dari produk budaya Islam? Ternyata jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak. Ketika ada menara sebagai tanda penyembahan dewa apinya orang Persia, ini ketika Islam datang menara tidak dihancurkan. Oh, ternyata menara lebih bagus ketika dibiarkan sebagai tanda tempat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat memanggil. Kalau dulu dalam versi menyembah api, kasih api untuk apa? Nyembah dewa api. Ketika Islam datang adalah tempat untuk bisa memandangkan suara sampai jauh. Itu harus pada tempat yang tinggi. Maka muadzin sebelum ada mikrofon dan pengeras suara ini adalah tempatnya dari mana kalau ada di menara-menara. Makanya kalau kita membaca sejarah Masjidil Haram sebelum ada mikrofon, itu dulu Masjidil Haram itu kan ada empat. Itu tempat adat masing-masing ada muadzinnya yang memandangkan ke tempat pengunjung. Tidak dihancurkan. Itu ketika masuk ke tanah Persia. Begitu juga ketika para muadzin Islam masuk ke tanah Jawa, terjadi dialog antara budaya. Islam datang dengan ajaran-ajarannya, di sini budaya sudah. Bagaimana itu? Tentu terjadi pergumulan dan terjadi akulturasi budaya antara Islam dan budaya lokal Jawa. Ini kita bisa melihat bentuk-bentuk masjid. Di sini ada yang kalau tadi alhamdulillah saya tadi juga ternyata di Masjid Nur masih ada beduk di beduk ya. Ada beduk yang ikut abu, ada kentongan. Itu salah satu bentuk mengakomodasi bagaimana dulu dalam budaya Jawa mengumpulkan orang sebelum ada mikrofon dipanggil. Itu pemanggilan dengan mikrofon, apalagi sekarang sudah ada pakai mikrofon, cukup pakai lewat internet, pakai HP, pakai grup baca undangan sudah terkirim. Kalau dulu tidak, kentongan ditabuh, dan itu masuk masjid ada kentongan, ada beduk. Ini secara alamiah itu bercampur, berdialog dengan baik. Bedanya sekarang, ketika Islam sebagai ajaran itu bisa berdamai dengan budaya lokal mana saja, meskipun ada koreksi pada substansi ketika terjadi penyelewengan pada fitrah. Contoh, ketika di Persia dulu budaya menara tempat untuk penyembahan api sebagai salah satu wahana penyembahan, tapi ketika datang Islam dibuat tempat ada. Maka banyak perilaku-perilaku yang menjadi hasil dari suatu budaya lokal yang mengandung unsur-unsur penyembahan kepada selain Allah, itu diisi dengan penyembahan kepada Allah SWT. Kalau kita urut banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti bagaimana dalam budaya lokal dengan Islam Muslim terutama di tanah Jawa yang sampai sekarang mabohirnya karena memang khas dakwah Islam di tanah Jawa khususnya atau di Indonesia tahun ini sebagai satu bentuk dakwah silmiah, dakwah yang tanpa mengangkat senjata. Maka di sini dengan percampuran budaya di sini Islam bisa masuk dengan semua
tanpa ada gejolak-gejolak yang berarti, itu karena mampu mendialogkan antara Islam dengan budaya lokal yang baik. Yang menjadi masalah bukan pada Islamnya, tapi apa? Yang membawa Islam. Kalau dulu para wali songo dalam berdakwah sangat-sangat mengakomodir budaya lokal, ini para agamawan Islam, nah ini karena memang dengan pola ajaran tertentu datang model ajaran yang menegasi semua atau hampir semua budaya. Makanya di sini jangan kita katakan Islam dengan banyak budaya ada perbedaan, tidak. Yang berbeda adalah sikap dari para pembawa Islam itu sendiri, bukan Islamnya. Kalau Islam bisa secara damai berdialog dengan budaya lokal, tetapi orang Islamnya ini kadang-kadang tidak bisa berdamai tidak bisa berdialog dengan baik. Oleh karena itu terjadi yang sebetulnya itu adalah gerakan politik Islam politik, akhirnya juga itu masuk ke Indonesia juga gaya Islam politik. Saya katakan Islam politik bagaimana? Iya. Ketika ajaran-ajaran ekstremisme radikalisme itu dihembuskan pertama kali, jadi itu di tanah di Jazirah Arabia, kira-kira 1 abad lebih atau hampir 2 abad yang lalu, itu sebetulnya murni gerakan politik. Karena pertama kali dihembuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu di Jazirah Arabia untuk mendapatkan dukungan politik, yaitu dengan bendera-bendera tajdid, bendera-bendera jihad, bendera-bendera slogan-slogan Islam untuk menjatuhkan penguasa yang ada masa politik. Dari situ terjadi penghancuran model Islam yang sangat-sangat tidak ramah terhadap budaya lokal. Itu sebetulnya datangnya belakangan di abad ke-19, abad ke-18. Kalau sebelumnya tidak pernah ada seperti itu. Dan ternyata secara fitrah Islam akan berbicara sesuai dengan fitrah. Maka kalau dulu ketika terjadi koalisi antara ajaran Wahabi dengan gerakan politik Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab mendirikan kerajaan Saudi Arabia dan menghancurkan produk-produk budaya yang sebetulnya berkembang dengan baik, yang bersumber dari budaya lokal, anti budaya lokal, karena dengan dalih semuanya itu bid'ah. Dengan slogan keagamaan, tujuannya apa? Tujuan politik. Contoh gampang aja. Ketika di suatu daerah kontek di tanah Jawa, dengan budaya lokalnya, kalau dulu nyadran di kuburan, ini ada telepon dari ibu saya, ya harus saya juga, saya. Jadi dengan slogan-slogan agama menghancurkan budaya lokal. Contoh sekarang, kalau dulu budaya nyadran itu apa? Yaitu mengunjungi makam leluhur. Itu di Jawa sudah ada sejak lama. Ketika datang Islam juga ada ziarah kubur. Ziarah kubur jelas itu legal dalam Islam. Kuntu nahaytukum an zalil qabr fasunna fa'inna kathirun mau dulu itu sabda Rasulullah, aku larang ziarah kubur, tapi sekarang berziarah karena ziarah kubur mengingatkan akan kematian. Tapi dengan adanya ziarah kubur sudah
dan kita ziarah kubur tidak untuk memuja-muja makam leluhur dan sebagainya. Akhirnya tercipta ada budaya maulud. Kita setiap tahun biasanya menjelang Ramadan, akhir Ramadan, kita ziarah kubur orang tua kita. Terus kita adakan haul bersama, mengingat jasa para masyayikh, para kiai kita. Tapi datang dengan tujuan sebenarnya politis supaya punya pengaruh di satu tempat, maka diseranglah budaya itu dan mengatakan itu adalah apa? Syirik, bid'ah dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut sejauh bacaan saya bahwa sebetulnya Islam sangatlah ramah dan budaya lokal. Kalau ada modifikasi itu intinya ketika budaya lokal itu ada penyelewengan terhadap fitrah manusia tersebut. Saya kira sebagai pengantar dialog cukup ini yang saya sampaikan. Moga-moga kita bisa kembangkan pada dialog kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi paparan yang beliau sampaikan ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan sebelum nanti ada tanya jawab. Yang pertama, bahwa pada dasarnya budaya merupakan fitrah setiap umat manusia dimanapun berada. Jadi dimanapun ada manusia, di situ ada yang namanya budaya. Jadi itu sudah menjadi fitrah setiap umat manusia. Yang kedua, bahwa kata-kata jahiliyah itu merupakan penanda antara kaum dan Isa dengan Badal Isa atau sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul dan setelah Rasulullah diangkat sebagai Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Jadi jahiliyah di sini bukan berarti kebodohan atau bidul ilmi, tapi adalah bidul ilmi, di mana di situ ada yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Jadi kalau secara keilmuan bukanlah sebuah jahiliyah secara ilmu, tapi secara ilmi. Yang ketiga, ada banyak contoh bahwa setiap budaya lokal itu diakomodir oleh Islam. Tapi dicontohkan adalah budaya masyarakat Persia, di mana mereka memiliki tempat pemujaan yang namanya Manaroh, atau bahasa kita Menara, Menoro, atau Jawa ini. Nek hati-hati kok Menoro dibruke. Ini majusi. Intinya bahwa akulturasi budaya itu merupakan bagian dari dakwah silmiah, artinya dakwah yang tidak menggunakan kekerasan. Jadi contohnya tadi bagaimana para wali songo itu mengakomodir budaya-budaya lokal sehingga esensinya yang tadinya tidak Islami menjadi hal-hal yang bermuatan dengan keislaman. Jadi pada prinsipnya Islam itu bisa berdialog secara damai dengan budaya lokal dimanapun dan kapanpun. Kalau terjadi resistensi itu bukan Islamnya tapi adalah pelakunya. Kira-kira itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya para jemaah yang berkehendak untuk berkomentar atau bertanya kami persilakan. Monggo. Biasanya orang monggo lagi banget. Monggo Mas Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanya nih Pak Kiai, ini kan mengenai kaitannya dengan Islam dengan budaya lokal ini. Kalau misalnya kita bicara di tanah Jawa sendiri kan maksudnya memang walaupun ada di tanah Jawa tapi kan kalau bisa kita lihat budayanya di macam-macam ya, misalnya di Pati bagaimana, Kudus bagaimana, daerah Demak, Semarang, misalnya selain Jawa Tengah ada Jawa Timur, Jawa Barat atau macam-macam itu. Terkadang kan memang kita, misalnya kita ke suatu daerah pasti kan ada berbagai macam perbedaan dari yang misalnya kita di Pati ada budayanya seperti
perbedaan persepsi itu menurut saya kalau bagaimana tipsnya untuk agar kita agar dapat menyelaraskan persepsi agar tidak saling menyinggung. Kurang lebih itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Memang makanya ketika kita melihat ayat dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini ada sing keenakan itu podo, padahal itu beda. Karena pentingnya memahami Al-Quran dengan detail itu. Ketika Allah berbicara tentang aslul khilqah, itu Allah mengatakan khalaqna. Nek wong Jawa piye iso jenenge ingsun Allah khalaqna itu dari hati. Khalaqah. Tapi setelah itu dari hati sila kabeh minta dari dua usaha, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu khalaqah. Karena memang pada ilmuwan itu aslul khilqah gak bisa manusia berapa campur tangan. Tapi setelah itu Allah mengatakan wajahnya ja'ala, ada khalaqah, ada ja'ala. Nek santri bisa temakan iki padha khalaqah ini tak ja'ala dan diake tak padha. Padahal wajahnya syu'uban wa qabaila. Lan dari akhir dari akhir. Tapi Allah mengatakan dengan kata ja'ala syu'uban wa qabaila. Nah, ini dan aku menjadikan paling ini jalan jauh-jauh bisa saya menciptakan dan menjadikan ada khalaqah, ada ja'ala. Nek khalaqah laki-laki perempuan itu memang tak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa protes sudah dilarang. Enak itu jangan sampai gawe ora usah ojo. Sing itu ora usah protes, malah meniki lanang bisa nongkrong, bisa mulyul iki, bisa nek masjid Jumatan. Tapi Allah mengatakan khalaqnakum min dzakarin wa unsa, laki-laki perempuan. Tapi ada wajahnya syu'uban wa qabaila. Dan aku jadikan engkau wahai para manusia syu'ub wa qabaila. Ini kalau nggak dengan kacamata daerah orang ngerti syu'ub wa qabaila. Salah satu menarik budaya itu politik, mas. Ada 6 sejak kata 8 dengan 6 secara teori yang mengaruhi suatu budaya. Pertama adalah kesejarahan, sejarah manusia itu sendiri di situ. Yang kedua lingkungan, ada agama itu sendiri, ada politik, ada ekonomi. Yang mengaruhi budaya. Ya, termasuk sebenarnya politik. Islam turun di Arab secara politik tidak ada kekuasaan negara. Ya sih, dibandingkan resor. Jadi nengures itu pemerintahnya apa kan? Negara. Makanya tidak pernah Kanjeng Nabi mendirikan negara di Madinah itu mengkudeta suatu negara lain, tidak. Karena tidak ada kosong. Yang ada penguasa itu ada penguasa besar di Romawi dan penguasa di Persia. Mulai dari Persia. Persia dan Romawi ibaratnya kalau sekarang yang Amerika dan dulu ketika masih perang ini Amerika dan Soviet masing-masing punya proksi. Orang yang pro Amerika, orang yang pro Soviet. Jadi di Arab itu orang penguasaan Romawi sampai tekan Arab orang, penguasaan apa Persia sampai tekan Arab orang, karena saking tandus orang sumber daya jadi tidak diopen. Yang ada hanya proksi dari Romawi dan proksi
ada yang manazirah, itu kaum Bani Mundir, itu adalah proksinya Romawi. Ada yang bersasna Bani Qasam, itu yang dari apa? Persia. Hanya boneka-boneka yang walaknya taruh pada Persia dan Romawi. Makanya Allah mengatakan wajahnya syu'uban wa qabail. Hanya syu'ub, hanya bangsa-bangsa itu dan kabilah-kabilah. Makanya secara politik orang Arab itu sangat mudah diambil domba karena yang berbasis pada kabilah-kabilah. Lalu sampai negara kabilah sekarang Al-Saud, karena itu kabilah yang dari Muhammad bin Saud, Wei dari Al-Sabah, ini dan seterusnya Patak di Merah dan seterusnya kabilah-kabilah. Dan jadi secara singkat saya kembali pada pertanyaan, ketika Allah Ja'ala itu ada unsur manusianya. Ketika Allah mengatakan Ja'ala itu adalah produk daya. Jadi orang apa segini Allah langsung ciptakan kue Indonesia, seperti Indonesia tercipta tidak. Indonesia dikreat oleh bangsa Indonesia. Dulu Nusantara sebelumnya tidak ada. Nah, ya kan? Itu yang mengkreat itu adalah bangsa itu sendiri. Jadi syu'ub qabail. Itu apa tujuannya? Lita'arofu. Maka ketika jenengan tadi ada clash antar budaya, itu berarti istilah yang zaman saya ini jenengan ngopi kurang pahit, ya baik, terus pikniknya kurang aduh, karena jadi dengan lita'arofu itu maka kita ngerti budaya. Kalau jenengan sampai ke Bali melihat budaya orang Bali, oh ternyata budaya Jawa yang sekarang sudah dimodifikasi para wali itu yang tersisanya di Bali sekarang, Tendeng dan sebagainya. Dan seterusnya itu, oh karena saya baru saja dari sana sebelum Ramadan, saya masuk ke satu desa namanya desa Manglekurang, desa Bali. Saya sampai jadi tamu ketika ketuanya orang Bali yang ada berkatnya. Itu berkatnya bisa dimakan ketika sudah disajikan pada dewata. Kalau di sini orang losot, orang kurma, orang hutan, orang durian, tidak pilih itu masih. Ya, itu budaya kondangan yang dulu persembahan kepada dewata sesuai dengan orang Bali, sesuai dengan harinya. Ada hari ketika matahari kurang namanya bulan terang dengan bulan gelap. Itu kalau kita ngerti kita tahu itu yang terus dimodifikasi oleh para wali kita. Karena dulu juga muslim di Indonesia. Akhirnya apa? Keduranya masih, sodakonya masih, tapi intinya doanya mendoakan keselamatan, mendoakan keberkahan, syukur kepada Allah. Jadi terus datang dengan bid'ah, ayo ucapkan itu ada. Ya, itu diisi dengan mafhum, dengan etika-etika Islam. Jadilah sekarang berdagangi, berkati, ya. Jadi kita nikmati yang dibuat. Nah, jadi prinsipnya adalah janganlah syu'uban wa qabaila lita'arofu. Untuk apa? Saling berkomunikasi, saling apa? Berkenalan, saling mengerti. Lita'arofu kan dari kata ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Dari kata ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau ketika tahun kemarin saya bicara tentang amar ma'ruf, apa amar ma'ruf orang amar wajib nahi apa haram, tapi amar ma'ruf nahinya mungkar. Ma'ruf apa? Ma'ruf itu sesuatu yang sudah diketahui biasa. Lita'aruf, oleh ngerti, oh jebule itu kita ngerti substansi dari sebuah daya. Jadi tidak jadi clash atau perbedaan
itu tadi saling menegasi antar yang sebetulnya kita saling tahu. Saya kira itu mas. Mungkin ada yang lain atau sudah cukup? Ada yang lain, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti tahayul, mitos, sesajen, terus sesajen kayak di Demak kemarin, banjir di rumah itu, perlu ada syaratnya menyembelih kambing pendit. Itu bagaimana dalam sistemnya? Terus orang Jawa memahami tahayul kalau ada bulu tegak tanda yang tidak baik, dan suatu kematian, atau soal jodoh katakanlah satuannya berbeda. Ini dalam Islam menghadapi budaya seperti itu bagaimana? Sebabnya budaya yang saat ini itu mengangkat di Indonesia itu adalah budaya korupsi. Nah, tantangan kita ini yang terberat tadi. Nah, kira-kira apa tips untuk para pemuda untuk kita generasi muda ini supaya tidak terbawa arus budaya korupsi? Ya, kemudian dari yang terakhir aja, budaya korupsi yang juga ini suatu penyalahgunaan kata budaya terhadap suatu makna yang lain. Ya, kalau kita budaya adalah sesuatu yang nilai-nilai tinggi dari cita, karsa, dan rasa manusia, itulah budaya. Tapi mengapa kalau katakan korupsi dan budaya itu budaya korupsi? Itu bukan budaya, itu kebiasaan. Ya, jadi kata kebiasaan akhirnya mengadopsi. Jadi atau kata budaya diadopsi untuk makhluk kebiasaan. Kalau kebiasaan, ya ada kebiasaan buruk, ada kebiasaan baik, kan begitu kan? Ketika korupsi sudah aman, sudah umum, ya, yang mungkin korupsi biasanya korupsi teori, yang mungkin curang ya teori curang. Sekarang ini kita menunjukkan itu sebetulnya tidak budaya, itu perilaku korupsi yang bisa jadi ditolong. Kalau terjadi penyelewengan budaya yang aslinya adalah dengan nilai-nilai luhur, tapi diselewengkan tidak sesuai fitrah manusia, Islam datang mengoreksi hal itu. Dulu itu kalau dengan mengikuti atau membaca bagaimana Bayrawa budaya sebelum datang Islam, karena dulu itu kan orang itu untuk mencapai tingkat kewalian yang tinggi namanya mokso itu mencapai tingkat yang tinggi dengan musnah dari alam nyata, akhirnya tidak mati tapi nyawa dari raganya terangkat sampai ke nirwana. Kan ini kan pemahaman agama sebelum yang Islam atau sebelum Buddha. Itu sebelum mokso itu mengadakan namanya ritual yang kalau tidak pokoknya mengikuti semua hasrat keinginan manusia. Sudah betul tidak untuk melepaskan semuanya. Itu ceritanya seperti itu. Itu dengan cara berkumpul, terus ada dagangan, ada pengorbanan, bahkan orang ada pengorbanan manusia. Ini ketika datang Islam, kumpulnya masih, makanannya masih, tapi hidangannya dari apa? Ayam ikut, ya, dengan utuh, terus intinya diganti dengan apa? Doa-doa keselamatan. Akhirnya
ada tamu itu dengan apa? Banyak saminya. Kalau sami jadinya bui. Kalau bui, ning Jawa orang yang punya sami tapi bui apa? Oh, ganti enak kan? Itu jadi korupsi itu bukan budaya itu tapi apa? Itu perilaku manusianya yang mana harus koreksi itu. Terus kembali kepada tahayul, ada tahayul, ada perilaku. Tadi yang disampaikan itu tiara pakai kok bukan sampai kalau dalam suatu tesis ada kalau mengapa dikatakan tiara? Orang Arab pun ada tiara dan ada juga burung mas. Jadi orang Arab itu kalau berpergian mau berdagang atau mau musafir, pertama dia mengacu memuji nasib dulu. Nasib pakai apa? Al-Aslah. Kalau dalam perjalanan sebelum keluar kota, kok ada burung yang malam terbangnya burung tertentu, saya lupa namanya burung apa itu, terbangnya menghadang jalan, mereka tidak jadi pergi. Karena itu burung tiara itu berpikir nanti gagal, nanti perjalanan kita akan rugi, nggak jadi. Jadi ada yang arif, ada yang apa? Kalau yang ketika mau pulang mau pergi ada burung yang dari belakang kaki lurus itu berarti berada baik. Itu orang Arab juga punya maksudnya pakai burung juga. Tapi kalau orang Jawa orang burung nanti apa? Garangan, itu ya kan. Jenengan umum kejabatan mobil garangan nyabrang kembali waktu bisnis gagal kabeh. Apa ya? Ini terus kekuasaan di tangan negara. Ya, ini ya dikatakan ini tanya orang Arab kayak gitu. Kalau orang Jawa ini sepertinya itu aja. Jadi kalau dikaitkan dengan akidah, ya enggak. Ya, mengapa? Makanya menurut saya kita ini kurang mengirimkan sifat Allah yang dua-dua. Kalau dulu kan ujiannya kan Allahu subhanahu mukhalafatul lil hawaditsi iyamu binafsi kan itu kan. Itu sifat wajib 20 yang dimiliki Allah itu yang dikodifikasi oleh Imam Asy'ari untuk apa? Menunjukkan Allah itu harus wujud tidak bapak walaupun awal ini harus yang dinasti harus adanya laki. Itu manusia muslim yang berakidah Asy'ariyah sebagaimana kita itu tidak akan mudah terguncang akidahnya. Karena apa? Meskipun kita mengatakan wah kalau ini orang saya suara aku ini orang dulu Pak Dokter marah sama standar kalau dokter. Apa itu standar kalau si marah si dokter? Apakah dokter punya kemampuan marah sih? Ya. Apakah dia sirik? Ya tidak juga. Bang dokter ini orang jiwa kan gitu. Padahal yang mana Allah itu harus apa? Yang mu'minah si harus apa? Mukhalafatul lil hawadits. Mengkocok kaget orang kiai dolanan keris, orang kiai itu syirik dengan budaya saja. Dalam keris harus digawe, padahal digawe kalau memutus jalan gawe dari musuh kok, padahal digawe dari obat. Apa yang keris itu kan kecil, berarti orang sini orang macam-macamnya dan digawe kita dari seorang. Tapi mengapa itu tidak mengganggu akidah kita? Ya tidak. Lalu keris, wong kira tujuh keris itu ada makhluk bahaya kayak gitu kan. Padahal kalau kita ngerti sifat Allah yang dua-dua, nah itu Allah. Makanya dengan akidah apa itu 50 itu seorang mukmin bisa terjaga dari keimanannya dari mudah syirik maupun mudah nganggur orang lain syirik. Sama bahayanya loh mas.
mendahului utusan Allah. Allah tadi dia mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Mulutlah orang yang terutama akidah apa saja itu tenang. Dan itu ada HP dengan makan di apa ni malu lagu HP. Itu susah. Waduh, susah berkorok. Nah itu bukan tujuh dah kacau. Mau saya ini dengan Allah, dunia kali atau HP kali itu sakit. Pun kita lucu. Nah, berarti waktu ini kemana? Apa yang dengan syirik kau HP? Jadi, urusan dia. Demikian kira-kira. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya dan semoga kita akan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, menurut Kiai dengan sampun hari ini kabur kita semua. Semoga banyak manfaatnya dan menambah wawasan kita. Jadi berpikirlah biar kita bisa memahami budaya orang lain, budaya masyarakat lain sehingga kita tidak mudah untuk ngarang-ngarani. Oh kayak budaya ini, kalau budaya itu bisa dipastikan positif, tapi kalau kebiasaan itu bisa positif, bisa tidak positif. Kira-kira yang bisa kita simpulkan. Kurang-kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan baca alhamdulillah.